Dwi Puspitasari dengan NIM akhir 078 dari Agribisnis kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan analisis korespondensi hubungan antara pengeluaran dan kategori produk yang dibeli oleh mahasiswa. Untuk latar belakangnya yaitu pentingnya memahami bagaimana mahasiswa mengelola pengeluaran mereka. Mahasiswa memiliki kebutuhan yang bervariasi, mulai dari kebutuhan seperti makanan, minuman, hingga aksesoris dan kosmetik. Penelitian ini membantu dalam memahami preferensi belanja mahasiswa untuk berbagai kategori produk dan bagaimana hal ini bisa dimanfaatkan oleh produsen dan pengecer untuk merancang dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, hubungan antara jenis produk dan tingkat pengeluaran konsumen. Di sini yang dibahas yaitu apa hubungan antara jenis produk yang dibeli seperti makanan, minuman, pakaian, perlengkapan kos, aksesoris, kosmetik, alat tulis, dan elektronik dengan tingkat pengeluaran mahasiswa. Yang kedua, kategori produk dengan pengeluaran tertinggi, di mana yang dibahas di sini yaitu kategori produk mana yang memiliki pengeluaran tertinggi di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, manfaat hasil analisis korespondensi untuk strategi pemasaran. Yang dibahas di sini yaitu bagaimana hasil analisis korespondensi ini dapat membantu produsen dan pengecer dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang keempat, pola pengeluaran mahasiswa berdasarkan jenis produk, di mana yang dibahas di sini bagaimana pola pengeluaran mahasiswa berdasarkan jenis produk yang dibeli. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu yang pertama, identifikasi hubungan antara jenis produk dan pengeluaran. Yang kedua, menentukan kategori produk dengan pengeluaran tertinggi. Yang ketiga, menyusun strategi pemasaran yang efektif. Yang keempat, analisis pola pengeluaran mahasiswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Di mana manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada mengenai perilaku konsumen, khususnya dalam konteks mahasiswa. Untuk tujuan praktisnya yaitu hasil penelitian dapat digunakan oleh produsen dan pengecer untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan referensi mahasiswa. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengaruh pengeluaran mahasiswa, di mana pengeluaran mahasiswa tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada dinamika pasar. Yang kedua, penggunaan analisis korespondensi, di mana analisis korespondensi di sini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara pengeluaran mahasiswa dan jenis produk yang dibeli. Yang ketiga, pentingnya pemahaman pola pengeluaran, di mana pemahaman tentang pola pengeluaran mahasiswa sangat penting karena dapat membantu produsen dan pengecer dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih baik. Yang keempat, preferensi mahasiswa dalam belanja, di mana preferensi mahasiswa dipengaruhi oleh nilai fungsional, harga, dan popularitas merek. Yang kelima, strategi pemasaran berdasarkan analisis segmentasi. Pendekatan analisis segmentasi dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana produsen atau pengecer dapat menargetkan segmen mahasiswa secara lebih tepat berdasarkan pola pengeluaran dan preferensi mereka. Yang keenam, kualitas produk dan kesesuaian harga, di mana kualitas produk dan kesesuaian harga adalah pertimbangan utama bagi mahasiswa dengan anggaran yang terbatas. Yang selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk penelitian ini, saya menggunakan metode analisis korespondensi. Data dikumpulkan melalui kuesioner tentang pengeluaran mahasiswa dalam kategori produk, yang diisi oleh 30 mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura dengan teknik random sampling. Hasil penelitian yang pertama yaitu hasil analisis korespondensi menunjukkan bahwa kategori produk makanan dan minuman dengan harga terjangkau yaitu di bawah Rp20.000 menjadi prioritas utama mahasiswa dalam pengeluaran sehari-hari. Produk dengan harga lebih tinggi seperti elektronik dan perlengkapan kos, meskipun tidak dibeli sesering makanan, tetap menjadi fokus pengeluaran yang signifikan untuk mahasiswa. Yang kedua yaitu produk elektronik dan perlengkapan kos dengan harga Rp100-200.000 merupakan kategori yang memiliki pengeluaran tertinggi di antara semua kategori produk. Yang ketiga yaitu hasil analisis dapat membantu produsen menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dengan fokus pada produk yang lebih sering dibeli mahasiswa, seperti makanan dan minuman murah. Untuk produk dengan harga lebih tinggi seperti elektronik dan pakaian, produsen bisa menonjolkan kualitas produk serta menawarkan promosi yang lebih menarik seperti diskon untuk mahasiswa. Yang keempat,
Pola belanja mahasiswa menunjukkan bahwa mereka cenderung membelanjakan uangnya untuk produk-produk yang terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari, terutama makanan dan minuman. Sedangkan untuk kategori produk elektronik, pakaian, dan perlengkapan kos, pengeluaran lebih selektif dan terjadi pada kisaran harga yang lebih tinggi. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu penelitian ini menemukan hubungan signifikan antara jenis produk dan pengeluaran mahasiswa. Kategori produk terjangkau seperti makanan dan minuman dengan harga kurang dari 20.000 mendominasi pengeluaran mahasiswa. Sementara produk dengan harga lebih tinggi seperti elektronik dan perlengkapan kos dibeli lebih jarang namun tetap signifikan. Preferensi belanja mahasiswa dipengaruhi oleh harga dan nilai fungsional. Hasil ini memberikan panduan bagi produsen dan pengecer untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, menargetkan produk yang sering dibeli mahasiswa dan menawarkan promosi pada produk yang memiliki harga yang lebih tinggi. Demikian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.